Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamsia. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang the abiotic environment pada buku Biological Oceanography and Introduction. Baiklah, yang pertama kita akan masuk pada pembahasannya, itu untuk memahami ekologi laut. Penting untuk memahami kendala fisik dan kimiawi abiotik dari lingkungan laut yang menjadi tempat beradaptasi organisme penghuninya. Beberapa kendala ekologi ini berasal dari sifat air laut itu sendiri, dengan sifat-sifat khusus yang terkait dengan sifat cairan air dan bahan kimia yang terlarut dalam cairan ini, yaitu ciri-ciri lingkungan abiotik lainnya yang penting bagi kehidupan di laut berasal dari interaksi antara atmosfer bumi dan permukaan laut. Yang pertama yaitu radiasi matahari, di mana sinar matahari sama pentingnya bagi kehidupan di laut seperti halnya bagi kehidupan di darat. Sebagian kecil dari radiasi matahari yang menembus ke laut diserap oleh tanaman selama fotosintesis, dan energi ini digunakan dalam konversi materi anorganik ke senyawa organik. Beberapa panjang gelombang cahaya diserap oleh molekul air dan diubah menjadi panas yang membentuk rezim suhu lautan. Selain itu, cahaya di laut mengontrol distribusi kedalaman maksimum tanaman dan beberapa hewan. Penglihatan pada hewan bergantung pada cahaya dan ritme fisiologis tertentu seperti migrasi dan periode perkembangbiakan dapat diatur oleh perubahan cahaya secara berkala. Ini dapat kita lihat gambar ilustrasi skematis perjalanan radiasi matahari melalui atmosfer dan permukaan laut dan proporsi radiasi aktif fotosintesis yang tersedia di kedalaman laut. Selanjutnya, radiasi permukaan laut, di mana ahli oceanografi biologi cenderung menggunakan berbagai satuan untuk mengukur radiasi matahari di permukaan laut dan untuk mengukur intensitas cahaya di kedalaman. Oleh karena itu, konversi antara berbagai satuan diberikan dalam lampiran 2, dan ini harus dirujuk bila perlu. Dua satuan cahaya yang digunakan untuk studi biologi di laut adalah Einstein yang mengukur foton. Satuan Einstein dah 1 mol foton atau sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat foton, dan watt yang mengukur energi radiasi bergantung pada panjang gelombang cahaya, tetapi untuk radiasi fotosintesis pada 400 hingga 700 nm. 1 watt kira-kira sama dengan 4,6. Selanjutnya, ini ada gambar yang pertama, gambar spektrum radiasi matahari sebelum dan sesudah melewati atmosfer, menunjukkan zona PAR atau cahaya tampak. Yang kedua, ini pada gambar persentase cahaya yang dipantulkan dari permukaan laut yang tenang sebagai fungsi dari sudut matahari. Yang ketiga, ini gambar perubahan radiasi matahari di atas kepala yang diterima di permukaan laut dengan garis lintang dan musim di belahan bumi utara, atau garis kontur mewakili garis lintang. Di sini ada radiasi laut, di mana panjang gelombang ini sangat penting bagi hewan yang memiliki penglihatan.
Dan karena panjang gelombang ini juga kurang lebih sama dengan panjang gelombang yang digunakan oleh tanaman dalam fotosintesis, panjang gelombang ini sering disebut sebagai radiasi aktif fotosintesis. Intensitas maksimum PAR atau fotosintesis aktif dengan matahari tepat di atas kepala adalah sekitar 2000 PLIT sampai 2S. Tentu saja nilai ini akan bervariasi dengan sudut matahari dan berkurang hingga 0 saat matahari mendekati cakrawala. Saat cahaya melewati air, cahaya akan tersebar dan diserap dengan panjang gelombang yang berbeda dari spektrum cahaya yang terlihat menembus ke dalam yang berbeda. Kita lihat pada gambar 2.4 ini, yaitu penetrasi cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda ke dalam air laut yang jernih. Garis-garis menunjukkan kedalaman penetrasi untuk 10% dan 1% dari tingkat cahaya permukaan. Di sini ada zona ekologi, di mana 3 zona ekologi vertikal dalam kolom air ditentukan oleh penetrasi relatif cahaya di laut. Dapat kita lihat pada gambar ini, yaitu zona ekologi vertikal yang dibentuk oleh penetrasi cahaya di laut. Perhatikan bahwa skala intensitas cahaya adalah logaritmik dengan kedalaman. Posisi garis putus-putus vertikal yang membatasi 3 zona cahaya ekologis hanya merupakan perkiraan. Dan kita lanjut, zona yang dari 3 zona tadi, yang pertama yaitu zona paling dangkal disebut zona eufotik dan definisikan sebagai daerah di mana cahaya cukup mendukung pertumbuhan dan reproduksi tanaman. Cahaya untuk reproduksi tanaman melalui fotosintesis yang melebihi kehilangan materi yang terjadi melalui respirasi tanaman. Jumlah cahaya yang dibutuhkan untuk produksi fotosintesis untuk menyeimbangkan kehilangan respirasi pada tanaman dikenal sebagai intensitas cahaya kompensasi. Kedalaman di mana produksi fotosintesis diseimbangkan oleh respirasi tanaman disebut kedalaman kompensasi, dan ini menentukan batas bawah zona eufotik. Selanjutnya, zona yang kedua yaitu di bawah zona eufotik adalah zona disfotik yang bercahaya redup, sebuah wilayah di mana ikan akan beberapa invertebrata dapat melihat, tetapi di mana cahaya terlalu rendah untuk fotosintesis bersih yang positif, yaitu hilangnya bahan tanaman melalui respirasi melebihi produksi tanaman melalui fotosintesis selama 24 jam. Namun fitoplankton hidup yang telah tenggelam dari zona eufotik mungkin ada di sini pada zona disfotik ini. Dan selanjutnya, ketiga, zona wilayah terdalam dan terbesar di lautan terbuka adalah zona afotik, yaitu gelap. Ini membentang dari bawah zona disfotik ke dasar laut. Di sini sinar matahari tidak dapat dideteksi oleh sistem biologis apapun. Wilayah yang luas ini tidak mendukung kehidupan tumbuhan dan secara spasial terputus dari mata awal rantai makanan laut. Dan selanjutnya ada suhu. Suhu air adalah salah satu sifat fisik terpenting dari lingkungan laut karena memiliki pengaruh terhadap banyak peristiwa fisika, kimia, geokimia, dan biologis. Suhu mengontrol laju reaksi kimia dan proses biologis seperti metabolisme dan pertumbuhan. Variasi suhu dan salinitas bergabung untuk menentukan kepadatan air laut, yang pada gilirannya sangat mempengaruhi pergerakan air secara vertikal dengan
konsekuensi perubahan peristiwa kimia dan biologis di dalam kolom air. Suhu air sangat menentukan konsentrasi gas terlarut dalam air laut, yaitu termasuk oksigen dan karbon dioksida, yang sangat terkait dengan proses biologis. Suhu juga merupakan salah satu faktor abiotik terpenting yang mempengaruhi distribusi spesies laut. Selanjutnya, pada suhu permukaan laut ada pertukaran panas dan air yang terus-menerus antara laut dan atmosfer. Laut dipanaskan terutama oleh panjang gelombang inframerah dari radiasi matahari. Energi radiasi dari panjang gelombang ini dengan cepat diubah menjadi panas melalui penyerapan. Efek pemanasan sinar matahari terbatas pada permukaan laut dengan 98% spektrum inframerah diserap dalam jarak sekitar 1 meter dari kolom air. Dapat kita lihat pada gambar tersebut. Dan selanjutnya distribusi suhu vertikal, di mana percampuran turbulen yang dihasilkan oleh angin dan ombak memindahkan panas ke bawah dari permukaan. Di garis lintang rendah dan pertengahan, hal ini menciptakan lapisan campuran air di permukaan dengan suhu yang hampir seragam, yang dapat mencapai kedalaman beberapa meter hingga beberapa ratusan meter. Pada gambar 2.8 tersebut, yaitu profil suhu umum untuk garis lintang sedang. Garis padat menunjukkan kondisi musim dingin dengan lapisan permukaan campuran dengan suhu homogen di atas termoklin permanen. Garis putus-putus menunjukkan pembentukan termoklin musiman yang berkembang di air permukaan pada musim semi dan musim panas karena radiasi matahari yang tinggi dan pemanasan yang bertepatan dengan berkurangnya angin. Di bawah lapisan campuran ini, pada kedalaman 200-300 meter di laut terbuka, suhu mulai menurun dengan cepat hingga sekitar 1000 meter. Lapisan air yang memiliki gradien suhu paling curam dikenal sebagai termoklin permanen. Perbedaan suhu di lapisan ini bisa mencapai 20 derajat Celcius. Selanjutnya ada salinitas. Salinitas mengacu pada kandungan garam dalam air laut. Untuk tujuan kita, salinitas dapat secara sederhana didefinisikan sebagai berat total atau dalam garam anorganik yang dilarut dalam 1 kilogram air laut. Namun salinitas tidak diukur berdasarkan berat karena sulit dan membosankan untuk mengeringkan semua garam dalam air laut. Salinitas lebih mudah dan rutin ditentukan dengan salinometer yang mengukur konduktivitas listrik yang dengan meningkatkannya kandungan garam. Unsur-unsur utama hadir dalam bentuk ion dengan natrium dan klorida yang mendominasi. 10 unsur utama yang tercantum dalam tabel pertama membentuk sekitar 99,99% dari semua zat terlarut di laut. Pada gambar ini skema umum dan skema penampang melintang yang menunjukkan lapisan termal untuk samudra dan suhu rata-rata di khatulistiwa. Arus permukaan, yaitu arus permukaan utama di laut, terutama di lautan, terutama adalah digerakkan oleh angin dan dengan demikian terkait erat dengan sistem angin utama. Namun rotasi bumi ke arah timur mengubah arah pergerakan air dengan
membelokkan arus ke dalam dan di belahan bumi utara, menghasilkan kecenderungan pola sirkulasi searah jarum jam. Di belahan bumi selatan, pembelokan ke kiri dan arus utama bergerak berlawanan arah jarum jam, yaitu pada gambar 2.19 arus permukaan utama di lautan pada musim dingin dan dapat dijelaskan pada garis putus menunjukkan arus dingin, pada panah padan menunjukkan arus hangat. Campuran air arus laboratorium yang dingin dan bersalinitas rendah dengan arus teluk yang hangat dan bersalinitas tinggi. Sekian dapat kita simpulkan di mana radiasi matahari yang mencapai laut sangat dipengaruhi oleh waktu, musim, dan cuaca. Hanya sebagian cahaya yang tampak, yaitu 400 sampai 700 nm, yang menembus laut dan mendukung fotosintesis, dengan zona eufotik sebagai area yang cukup terang untuk pertumbuhan tanaman, diikuti oleh zona disfotik dan zona apotik. Kedalaman penetrasi cahaya ditentukan oleh panjang gelombang dan kejenihan air. Cahaya inframerah diserap di permukaan dan menjadi sumber utama pemanasan laut. Suhu dan salinitas membentuk stratifikasi termal yang mempengaruhi pergerakan massa air. Salinitas rata-rata laut sekitar 35 ppt, namun bisa sangat bervariasi tergantung penguapan dan curah hujan. Kepadatan air laut ditentukan oleh suhu, salinitas, dan tekanan. Perubahan densitas di permukaan menyebabkan sirkulasi vertikal yang penting untuk oksigenisasi dan daur ulang nutrien melalui proses upwelling. Arus laut terbentuk oleh angin global dan pengaruhi oleh rotasi bumi, menciptakan pola sirkulasi berbeda di masing-masing belahan bumi. Arus ini mendistribusikan air dan spesies laut secara horizontal, mempengaruhi produktivitas biologis. Tekanan hidrostatik meningkatkan keseringan kedalaman, menuntut adaptasi khusus dari organisme laut dalam. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.